Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Pak Tri akan menyampaikan materi tentang indahnya saling menghormati, yaitu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku semuanya, apakah sudah siap? Iya, sudah siap. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya anak-anak semuanya, untuk materi kali ini yaitu indahnya saling menghormati, itu ada di bab 1, ya, semester 1 kelas 6. Untuk yang pertama yaitu Pak Tri akan menyampaikan kaitannya dengan kompetensi dasar. Ya, kaitannya dengan kompetensi dasar itu di KD 3.1, yaitu memahami makna Al-Quran surah Al-Kafirun. Selanjutnya untuk kompetensi keterampilannya, kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.1, membaca Al-Quran surah Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Jadi diharapkan nanti anak-anak semuanya setelah pembelajaran ini anak-anak bisa melafalkan, membacakan surah Al-Kafirun itu dengan jelas dan benar sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Anak-anak semuanya, untuk yang pertama yaitu terkait asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul yaitu sebab turunnya surah. Dalam konteks ini yaitu sebab turunnya surah Al-Kafirun. Adapun sebab turunnya surah Al-Kafirun yaitu orang-orang kafir yang mengutus beberapa utusannya. Ya, nah, semuanya perlu diperhatikan. Ya, orang-orang kafir yang mengutus beberapa utusannya untuk berdialog dan berkompromi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan dalam dialog itu yaitu kaum kafir itu mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk berkompromi dengan cara berganti praktek ibadah. Jadi bisa dibayangkan anak-anak semuanya, ya, dulu kaum kafir itu berkompromi dengan Nabi Muhammad SAW untuk mencampur adukan ibadahnya. 1 tahun nanti Nabi Muhammad dan pengikutnya diharapkan untuk menyembah berhala. 1 tahun kemudian yang kafir itu menyembah Allah. Tapi langsung dari Allah itu diturunkan surah Al-Kafirun untuk memperjelas bahwa larangan tidak boleh, ya, kita berkompromi itu dalam mencampurkan ajaran agama, itu tidak boleh. Nah, anak-anakku semuanya, Pak Tri lanjutkan. Setelah asbabun nuzul, kita akan masuk ke keterangan terkait surah Al-Kafirun. Anak-anak semuanya sudah tahu surah Al-Kafirun itu ada di urutan surah keberapa? Iya, tepat sekali. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada 114 surah anak-anak semuanya. Dan surah Al-Kafirun ini menempati surah yang ke-109. Ada berapa ayat dalam surah Al-Kafirun? Iya, surah Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Nah, kira-kira anak-anak sudah hafal belum surat Al-Kafirun? Ya, nanti kalau belum hafal, semoga setelah pelajaran ini bisa membaca dan bisa hafal. Nah, selanjutnya surah Al-Kafirun itu diturunkan di Mekah. Maka surah ini tergolong surah Makkiyah. Jadi ada 2 anak semuanya, ya. Yang pertama, surah yang diturunkan di Mekah itu tergolong surah Makkiyah. Kalau surah yang diturunkan di Madinah itu nanti tergolong surah Madaniyah. Karena surah Al-Kafirun ini diturunkan di Mekah, maka tergolong surah Makkiyah. Selanjutnya, nama Al-Kafirun itu sendiri dari mana?
Nama Al-Kafirun itu sendiri diambil dari ayat yang pertama dalam surat Al-Kafirun itu sendiri. Dan Al-Kafirun ini memiliki arti orang-orang kafir. Jadi nanti di dalamnya ada kandungan makna terkait orang-orang kafir. Nah, selanjutnya, apa pokok isi surah ini? Pokok surah isi surah Al-Kafirun yaitu seperti di asbabun nuzul tadi yang sudah Pak Tri terangkan, yaitu kita tidak diizinkan untuk kompromi dalam bentuk mencampur adukkan ajaran agama. Itu tidak boleh. Dalam akidah, akhlak itu tidak boleh. Nah, yang boleh dalam apa? Apa kita tidak toleransi? Tidak. Kita tetap toleransi, tetapi tidak boleh dalam ajaran akhlak maupun ajaran agama. Ya, akidah, akhlak dan agama. Jadi itu yang perlu difahami anak-anak semuanya agar kita tidak keliru. Nah, selanjutnya kita belajar melafalkan surah Al-Kafirun dengan tartil. Nanti ditirukan ya anak-anak semuanya. Bisa dipelajari pelan-pelan. Nanti Pak Tri akan menyampaikan satu ayat. Nah, perlu kita ketahui untuk membaca Al-Quran, ya, termasuk membaca surah Al-Kafirun itu disunahkan diawali dengan apa? Ta'awud dan basmalah. Betul sekali. Ya, kita awali dengan ta'awud dan basmalah, nanti ditutup dengan Shadaqallahul Adzim, ya, tasdik. Itu ya anak-anak semuanya. Mari kita lafalkan untuk ayat pertama. Kita lafalkan ayat pertama dan diawali dengan ta'awud dan basmalah. Sudah siap? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, coba perhatikan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu ayat yang kedua anak-anak semuanya. Kita lanjutkan untuk ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Itu ayat yang ketiga. Sekarang ayat yang keempat. Kita yang keempat. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keenam, yaitu ayat yang terakhir dalam surah Al-Kafirun, yaitu apa? Lakum dinukum waliyatin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul Adzim. Nah, itu tadi anak-anak semuanya 6 ayat surat Al-Kafirun.
Pak Tri sampaikan, Pak Tri lafalkan satu ayat beserta artinya. Selanjutnya, ini kesimpulan dari surah Al-Kafirun. Isi pokoknya itu apa, anjurannya itu apa, larangannya itu apa. Nah, ini nanti Pak Tri simpulkan. Untuk yang pertama, anak-anak semuanya, kesimpulan dari surah Al-Kafirun yaitu satu, Islam agama kita ya itu mengakui adanya perbedaan agama dan keyakinan lain. Jadi Islam ini mengakui bahwa adanya perbedaan agama dan keyakinan lain. Yang kedua, Islam mengizinkan umatnya untuk berhubungan dengan umat non-muslim dalam bidang muamalah. Ya, dalam bidang muamalah, berdagang, dalam bidang lain-lain kecuali ajaran agama, akidah, dan akhlak. Yang ketiga, Islam melarang toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai, toleransi, yang termasuk juga dalam moderasi beragama. Ya, kita harus toleransi kepada umat non-muslim. Ya. Tetapi ada batasannya, anak-anak semuanya. Kita tidak boleh toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Itu tidak boleh. Apalagi mencampur adukannya, itu tidak baik dan tidak boleh. Yang terakhir, Islam secara tegas menolak segala bentuk kemusyrikan, menyekutukan Allah. Tidak, itu sangat ditolak oleh Islam. Ritual ibadah atau hukum yang terdapat pada agama lain. Nah, jadi itu kesimpulan dari surah Al-Kafirun termasuk kandungan ayatnya. Jadi anak-anak semuanya, sekali lagi Pak Tri refleksikan, Pak Tri sampaikan bahwa di dalam surah Al-Kafirun Allah Subhanahu wa taala sudah jelas bahwa kita itu harus saling menghormati antar umat beragama. Dan kita dianjurkan untuk bertoleransi dalam muamalah. Tidak boleh bertoleransi dalam akidah, akhlak, dan juga ajaran agama. Itu anak-anak semuanya yang bisa Pak Tri sampaikan. Karena masih belum lengkap, nah insya Allah nanti di lain kesempatan Pak Tri lengkapi. Tetap semangat, dan tetap semangat. Belajar, dan belajar. Itu yang bisa Pak Tri sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan ya. Pak Tri, marilah kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan dari Pak Tri mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.